Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya dengan saya Adnan. Kali ini kita akan membahas lab lanjutan ya. Untuk yang sekarang itu ini ya, lab di Cisco DevNet ya di 6.2.7 ya. With a sample web application in Docker container. Oke, kita buka dulu. Oke, ini ya. Jadi pada lab yang ini di 6.2.7 ini nanti ada 6 part ya. Seperti biasa untuk yang part 1 ini kita akan menjalankan virtual machine ya. Kalau yang ini sekarang posisinya sudah berada di virtual machine, artinya virtual machine sudah jalan, part 1 sudah kita lalui ya. Kemudian part 2 ini nanti akan membuat script bash yang sederhana ya. Ini kemudian nanti kita membuat contoh aplikasi web ya, yang ya simple saja, yang penting menunjukkan bahwa itu ada ini pakai HTML ya. Kemudian nanti mengkonfigurasi aplikasi itu ya dengan menggunakan file-file webnya tadi. Kemudian kita akan membuat bash script builder yang nanti akan berjalan di Docker container ya. Nah, ini yang terakhir nanti akan kita build, run, dan diverifikasi ya untuk Docker containernya. Oke. Kita masuk ke part 1. Part 1 saya rasa ini ya, teman-teman ya kalau memang belum punya nanti bisa download VirtualBox-nya. Yang jelas yang dibutuhkan PC ya, ini ya PC ya untuk menjalankan ini ya device C virtual machine-nya. Nah, device C virtual machine-nya nanti bisa di-download di NetAcad ya, Cisco NetAcad Networking Academy ya. Nanti ada OVA-nya ya, yang nanti bisa dijalankan di VirtualBox. Seperti yang tampil sekarang ini adalah satu image operating system yang sudah dikemas ya di NetAcad dan bisa digunakan untuk lab ini ya, berbagai macam kebutuhan lab di DevNet ya. Oke, jadi tadi diinstal dulu, kemudian dijalankan dan jadi seperti ini. Kita lanjut ke part 2 ya. Part 2 ini kita akan membuat bash script ya yang sederhana. Oke. Ini kalau teman-teman sudah sering menggunakan Linux ya. Kalau yang pengguna Linux ini sudah ini ya, sudah tidak asing lagi lah untuk membuat bash script di Linux ya. Ini di perintah-perintahnya sudah tidak asing lagi ya. Oke, ini yang pertama kita akan membuat bash script. Ini berarti kita membuka terminal ya. Kita buka terminalnya dulu. Oke, kita taruh di sini ya. Kemudian yang tadi ini langkah-langkahnya kita taruh di sebelah kanan. Oke. Kita besarkan sedikit, apa masih bisa ini? Masih cukup ya. Oke ya, masih cukup tulisannya, tidak kepotong ya. Oke. Masuk ke langkah 2, kita akan membuat bash script ya yang sederhana. Oke. Pertama, untuk direktori kerja kita masuk di sini sudah ada sampelnya sih ya. Oke. File-filenya itu sudah ada kalau tidak salah. Oke. Ikuti saja langkah-langkahnya, nanti insya Allah bisa ya sampai selesai ini. Kita masuk ke direktori sampel app ya.
mana kita untuk masuk ke direktory cd ya, ada di sini lab, kemudian ada di devnet source dan sampel app. Oke, enter ya. Nah, kemudian kita ketikkan perintah touch user input ya .nice, enter. Oke, nah sekarang ini sudah kita buat user input.sh ya. Selanjutnya di part 2 step 2 ya, yaitu kita akan membuat scriptnya ya, menambahkan scriptnya yang ini ya, yang di step 3 ini ya. Nah, untuk menambahkan ini bisa membuka editor ya, untuk membuka user input.sh ini ya. Editornya bisa menggunakan kalau kemarin ada Vim ya, kemudian ada Visual Studio ya. Yang sekarang ini diperkenalkan dengan Nano ya. Nano juga salah satu editor ya. Nanti penggunaannya, kalau yang sering sudah pengguna Linux itu sudah tidak asing ya Nano. Nanti bagaimana menyimpannya, bagaimana keluar dari nanonya gitu ya. Kalau kemarin kan Vim, bagaimana menghapus, bagaimana mengedit, bagaimana memasukkan huruf dengan menekan I dulu, insert itu, kemudian menyimpannya dengan escape -2 write ya, atau kalau langsung keluar berarti write quit ya, di wiki enter, itu disimpan dan langsung keluar. Nah, ini Nano nanti ada juga caranya ya. Oke, nah, untuk membukanya dengan menggunakan Nano, kemudian nama file yang akan dibuka ya, ini user input.sh. Nah, ini ya tampilannya seperti ini GUI-nya Nano. Nah, selanjutnya diminta untuk menambahkan ini ya, script bash-nya ini ya. Nah, ini dimasukkan aja di sini, copy paste di sini ya. Oke, sudah ya, ini step 3 ditambahkan di sini. Oke, selesai. Kemudian step 4 ditambahkan apa ini? Oh ya, kita akan menjalankan file ini. Ketika dijalankan akan memunculkan apa? Nah, ini di step 4 ini ada beberapa perintah script yang cukup sederhana ya. Di sini ada disuruh untuk mengetikkan nama Anda, nanti ketika diketikkan ya dia akan membaca, kemudian dia akan ditampilkan yang diketikkan di sana ya. Ini kita copy saja ya, copy, kita paste di bawahnya di sini ya. Jadi ketika file ini dijalankan nanti akan memunculkan ini, silakan masukkan nama Anda, kemudian ketika ini sebagai username ya, nama andanya ini ya dimasukkan, ini dia akan dibaca yang diketikkan itu. Nah, kemudian setelah dibaca dia akan ditampilkan di sini ya, di read, kemudian ditampilkan di echo di sini. Nah, ini oke. Nah, ini di step 5 ada cara untuk keluar dari Nano ya, Ctrl X untuk keluar. Nah, karena ini ada perubahan ya, ada perubahan dari yang tadinya kosong menjadi ada, maka nanti akan ada konfirmasi apakah mau disimpan atau tidak gitu ya. Kalau disimpan tekan ya, kalau tidak tekan no ya. Ini nanti enter ya, dia akan keluar. Nah, ini sebenarnya perintahnya ada di sini nih ya. Ini ya, ada Ctrl G untuk help ya, Ctrl O untuk write ya, Ctrl X untuk exit, Ctrl L untuk membaca. Nah, ini ya. Oke, berarti ini kalau kita mau keluar Ctrl X. Nah, ini ya, save modify. Nah, ini karena tadi kan dimodifikasi ya, apakah ya atau tidak, atau cancel, Ctrl C ya. Kalau iya berarti tekan Y ya, enter. Nah, kalau kita lihat misalkan dengan cat aja ya, cat ya, kemarin untuk melihat ya, melihat saja tidak mengedit ya. Nah, ini
ya. Nah ini isinya apa yang di dalam? Nah ini ya isinya bus bla 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 tadi echo ya di dalamnya ya. Ini belum dijalankan ya, ini baru ditampilkan saja ya. Nah untuk menjalankannya ini untuk di step 6 ya. Step 6 ada perintah bus, nama filenya ya, bus kemudian user ini enter. Nah kita diminta untuk memasukkan nama. Di sini nama Bob yang diminta di sana. Oke, Bob. Ketika di enter, nah dia akan menampilkan your name is Bob ya. Your name is, dia ngambil di sini username-nya ya. Kalau misalkan memasukkan Adnan gitu ya, oke, keluar your name is Adnan. Oke, itu sampai step 6 ya. Kemudian di step 7, oke. Nah ini bash script itu biasanya itu satu script yang biasanya dijalankan secara otomatis ya. Artinya dia bisa dieksekusi. Dia bash script itu biasanya file yang bisa dieksekusi. Nah kalau yang tadi kita masih bikin itu masih belum bisa dieksekusi secara langsung, harus ada perintah tadi bash user input seperti itu ya. Nah untuk mengetahui itu belum executable itu bisa dengan perintah, kalau di Linux ya itu ada ini ya, ls -l ya. Kemudian filenya, atau kalau langsung enter ya berarti semua file yang ada di situ tampil. Kalau ini spesifik ke file tertentu. Nah, kita lihat di sini hak ininya ya, hak aksesnya di sini ada hanya read, write, dan read. Ini ada grupnya ya, grup ini dia hanya bisa membaca dan menulis. Ini juga bisa membaca dan menulis. Nah kalau ini grup yang ini hanya bisa membaca saja, artinya orang lain tidak bisa menulis ya. Ini ada grup-grup yang bisa menulis, ada grup yang tidak bisa menulis. Nah selanjutnya agar bisa dieksekusi, ya, atau executable file ya, ini nanti akan ada tambahan X di sini ya, ditandai dengan X, read, write, X executable artinya. Nah ini perintahnya adalah dengan chmod ya, chmod ditambahkan dengan X executable maksudnya pada file ini ya. Oke. Kita eksekusi ya, chmod kemudian a plus X ya filenya, kemudian kita enter. Kalau kita lihat lagi di ls ya, nah sekarang ada X-nya tambahan ya, artinya file ini executable ya, bisa dijalankan tanpa harus mengetikkan perintah-perintah tertentu, misalnya ini bash ya. Biasanya dengan diketikkan titik slash nama filenya yang ada scriptnya ya. Oke, nah ini kemudian yang ke-8 diminta untuk rename ya, rename file dan to remove. Oh ya, oke. Jadi ini karena sudah executable file .sh nya bisa di remove ya. Kemudian nanti ketika menjalankan juga tanpa harus .sh bisa gitu ya. Nah ini di rename menjadi user input saja, .sh nya dihilangkan ya. Di move ya, mv ini dari move ya, yang user sh ini ya dirubah menjadi tanpa sh ya, enter. Oke, nah kalau di ls lagi ya, ini aja ls ya, ini user input ini tidak ada .sh nya ya, karena ada di di remove dan digantikan dengan yang ini ya. Oke, kemudian nah ini executable file itu menjalankannya kalau di command line seperti ini, // dan nama file yang executable filenya ya. Kalau di Linux ya // ya, user. Nah ini seperti halnya kita mengetikkan ini ya. Oke, enter. Nah jalan ya, jadi filenya jalan ya, script bashnya tadi.
apa, misalkan Bob ya, Bob. Oke, enter ya, your name is Bob ya. Jadi tadi script bash yang cukup sederhana tadi sudah bisa berjalan ya tanpa kendala. Oke, selanjutnya kita apa nih, step 10 ya. Ya, ini silakan kalau misalkan mau ini ya, mau mencari-cari contoh bash script di internet, juga tutorialnya ada banyak ya, silakan bisa melakukan apa, pencarian di internet itu ya. Selanjutnya di part 3. Part 3 di sini kita akan membuat aplikasi web ya. Aplikasi web di mana nanti kita akan memanfaatkan apa, yang namanya Flash ya, yang namanya Flash. Nah, kalau kita akan memanfaatkan ini berarti nanti kita akan mengambil library-nya dari Flash. Nah, ini kita langkah-langkahnya ada di sini ya. Ini sudah di sampel app, kita install dulu Flash-nya ya. Hanya apakah ini sudah terinstall atau belum ini ya di VM ini ya, kita coba pip3 install Flash. Ini harus online ya, sekali lagi harus online untuk mengetahui apa, untuk mengambil directory apa, library yang kita butuhkan di lab di sini ya. Oke, ini dikatakan already ya, jadi sudah ada ini. Oke, sudah ada. Oke, berarti lanjut ke step 2 ya, kita akan membuat sampel aplikasi Python ya, yang pakai web ini. Oke, langkah pertama ya, open the sample app.py di dalam sampel app directory dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita berarti bermain-main Visual Studio lagi nih ya. Visual Studio. Baik, ini ya. Sorry, kita masukkan di sini biar kelihatan ya. Oke. Kemudian kita masuk ke mana nih? Sample app file location in the sample app. Coba ya, file, open folder ya, lab, sini sample app. Oke, nah ini sample app namanya apa? Sample app ya. Mana di, oh ini ya. Ini ada sampel app.esa, ada sampel app.py, berarti yang .py ini ya. Oke, kita lihat masih kosong ya. Saya kecilkan hurufnya ya, enggak apa-apa ya. Ini apa nih? Di main letter dulu aja. Saya kecilkan hurufnya agar bisa terlihat ini ya, lebih banyak walaupun mungkin lebih kecil. Preference mana nih, preference setting, kita bikin fontnya kemarin 10 ya, coba deh ya 10 gitu. Oke, nah mudah-mudahan kelihatan lah ya. Oke, kemudian nah ini ya, katanya bisa pakai Visual Code Studio atau dengan command line NanoVim juga boleh katanya, tapi ini kita pakai Visual Studio. Oke ya. Nah, ini tambahkan komen ini kita mengambil apa
library ya, library-nya dari Flask ya. Kita copy, kita paste di sini ya. Oke, ini kita tambahkan keterangan mungkinnya biar ini part 3. Part 3 step 3. Oke ya. Kemudian lanjut lagi, kita akan membuat sampel ya. Di sini copy, ini step 4 ya. Part 3 step 4. Oke, lanjut lagi, ini kita melakukan define ya, define IP address ya. Oke, untuk menampilkan IP address ini. Oke, kita copy ya. Sekali lagi ini kalau di video yang sebelumnya itu saya sudah rapikan ya. Nah, ini nanti kemungkinan ada beberapa yang perlu dirapikan ini ya. Kalau misalkan posisinya tidak sesuai ya, nanti kita lihat ya. Part 3 di step 5 ya. Oke, ini enter. Oke, kemudian nah di sini kita akan membuat mengaktifkan ya web server ini berjalan di IP ini ya. Kemudian di port 8080 ya di sini. Oke. Udah, ini yang ini part 3 step 6. Oke, jadi step 7 save and run your sample web ya dengan menggunakan perintah seperti ini. Nanti akan keluar seperti ini ya. Nanti ini kalau sukses ya, kalau tidak sukses berarti yang ini ada beberapa yang perlu di edit ya. Kita simpan, kemudian kita masuk di sini ya. Ini kita kecilkan aja kayak yang tadi aja ya. Yang ini agak dinaikkan ke atas atau posisinya di bawah ya. Oke, ini aja. Kemudian ini agar bisa kita jangkau ya, dimunculkan di sini. Oke, sorry ya. Oke, nah ini perintahnya tadi Python sampel aplikasi kita jalankan ya. Sorry, Python 3 ya, sampel aplikasi kita jalankan. Oke, kita lihat ya, ada error di line 12 ya, jadi tidak sesuai dengan tampilan yang di sini, serving flash bla bla bla, tapi masih error ya di line 12. Ini ditunjukkan di mana, di return ya, ini ada tanda panahnya, ini mulai ini kelirunya ya. Kita lihat di 12 di return di sini ya. Coba kita ini kita rapikan ya. Nah, return itu posisinya di situ ya, katanya sih ini Visual Studio ya. Kemudian coba ini sampel posisinya di situ ya. Coba kita rapikan seperti ini, kita simpan. Oke ya, kita jalankan. Oke, nah ini sudah seperti ini ya, berarti sudah jalan ya. Artinya server web server ini dia sudah jalan ya. Dia bisa diakses di sini http 0080 ya. Untuk keluarnya dengan menekan Ctrl C, ini nanti akan keluar dari web server ini ya.
Nah, kemudian kita coba ya untuk melakukan verifikasi di step 8 nih. You can verify the server is running. Nah, ini bisa dengan membuka Chromium ini dengan mengakses 000 ini. Ya, oke. Copy ya. Kemudian Chromiumnya di sini saya belum buka ya. Berarti saya buka dulu ini Chromiumnya. Oke, ini ya. Oke. Nah, kita akses di sini ya 00 tadi ya. 0000 port 8080 enter. Oke, ini kelihatan ya. Terlihat you are calling me from ini localhost ya. Ini saya besarkan ya, sebenarnya adanya kecil. Nanti ada yang di HTML-nya sudah ada heading-headingnya, nanti agak besar. Oke. Lanjut lagi di sini ya. Oke. Oke, ini masih running ya. Nah, kalau pengen ngecek yang sama tapi tidak menggunakan Chromium, ini bisa menggunakan perintah curl ya. Ini di terminal. Hanya ini tidak boleh dimatikan ya, ini kan web servernya, dia sedang jalan. Nah, ini tidak boleh dimatikan. Jadi biarkan dia hidup. Nah, untuk mengakses ini kita buka terminal baru atau ke tab saja ya, new open tab aja ya di sini ya. Nah, di sini open tab. Nah, kita ketikkan perintah yang ini ya, curl kemudian http 0.0.0.0 portnya di 8080 enter ya. Nah, maka ini akan keluar ini you are calling me ya, sama seperti yang tadi ditampilkan di Chromium ya. Oke ya. Nah, ini contohnya kalau misalkan saya matikan ini Ctrl C gitu ya. Coba kita akses di sini, dia refuse karena web servernya mati ya. Nah, ini kalau misalkan kita hidupkan, nah nanti dia bisa menampilkan seperti itu. Begitu juga di Chromiumnya, kalau misalkan web servernya yang ini kita matikan ya tidak bisa diakses. Oke, itu step 8. Oke, stop server Ctrl C ya. Ctrl C. Oke, ini log-lognya ya yang tampil ketika diakses dari mana itu. Oke, step 9 sudah selesai juga. Sekarang masuk ke part 4 ya, dimana kita akan membuat file web aplikasi ya. Di sini nanti kita akan membuat ini file webnya dengan ini index.html ini ya. Oke, di sini kayaknya sudah ada ya. Ini kalau kita lihat ini cat template ada index.html, ini sudah ada nih. Cat di folder template index. Oh, sudah ada ya. Ini ada di dalam index.html-nya ada ini nih. Ya. HTML, script HTML, sampel aplikasi, kemudian ada script untuk menampilkan IP address ya, IP address si komputer ini, dimana dia sudah ada ini ya, headingnya di H1, berarti nanti sudah ada apa ya, tampilannya dipercantik lah ya gitu, ada headingnya, tulisannya yang tadinya standar jadi lebih besar atau lebih kecil atau seperti apa. Nanti juga ada yang ini ada CSS juga ya, ada CSS juga, kemungkinan ini juga akan lebih cantik tampilannya ya. Oke. Nah, ini cat keluarnya seperti ini. Oke, sudah sesuai ya, sudah sesuai. Keluar seperti ini. Kemudian yang CSS nya juga coba kita cek isinya apa. Cat
static style ya, body ya, backgroundnya light steel blue. Nah ini saya biasanya menambahkan background ya, ada backgroundnya nanti. Kalau tadi kan nggak ada backgroundnya ya, yang ini ada backgroundnya filenya. Oke, nah ini selanjutnya file yang tadi ya, sampel ini ya, ini nanti akan mengambil atau menampilkan indeks HTML ya. Jadi yang tadi di mana Visual Studio ya, ini ya. Oke, plus bla 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 ini. Nah ini dia mengambil dari template ya. Oke. Tambahkan di sini ya. Part berapa step 2 nih? Part 4 ya. Part 4 step 2 ya, ambil di template, kemudian ini sample flash. Oke. Nah ini devmine return you are calling me from. Nah ini you are calling me nya ngambil dari indeks ya, yang tadinya ini langsung mengambil ini, sekarang mengambil dari yang file indeks tadi ya. Oke, ini kita matikan itu. Kita ganti yang ini ya, return render template ya. Kemudian if name mine, oke, sampel name sama ya. Oke, save and run ya. Jadi yang script Pythonnya tadi mengambil yang file yang ada, file webnya yang tadi ya. Control S ya. Kemudian coba dijalankan. Ini ya, sampel app ya. Kita jalankan. Oke, jalan ya. Ini jalan ya. Jadi barisnya sudah sesuai tadi. Kemudian ini seperti ini sama ya. Kemudian coba dicek ya, seperti tadi ya, dengan curl tampilannya. Nah ini kalau dengan curl tampilannya seperti ini, HTML ya. Kemudian ada you are calling me from ini ya. Nah kalau di nah ini seperti ini ya, sama ya. Tapi kalau di sini nanti yang di Chromium ya, dia akan ditampilkan yang UR nya ini. Oke, ditambah dengan background yang biru tadi, yang diambil dari CSS ya. Oke, itu ya sampai di part 4 tadi ya, step 5 di Ctrl C untuk keluar ya. Yang tadi ini web servernya untuk mematikan, Ctrl C ya, keluar. Selanjutnya masuk ke part 5. Di sini kita akan membuat script bash ya, yang dijalankan di dalam ini ya, Docker ya. Jadi nanti kita akan create temporary directory, kemudian kita mengcopy yang tadi ya, sampel app.py tadi, dan kita akan membuat Docker filenya ya, dan Docker container ya. Setelah kita nanti akan jalankan dan melakukan verifikasi. Oke. Yang pertama balik ke sini ya. Ya sekarang ini dibuka di sampel aplikasi.sh ya. Ini sampel aplikasi.sh masih kosong ya. Kita masukkan script ini ya. Oke, kita bikin bash ya. Oke, ini mkdir, berarti ini membuat directory, temporary directory, kemudian membuat di dalam temporary directory itu membuat directory template lagi, dan membuat directory static di dalamnya temporary directory ya. Pertama membuat ini, kemudian membuat ini, dan membuat ini. Oke. Kemudian berikutnya dia mengcopy. Oke, nah ini ya.
dia melakukan copy. Jadi ini kita kasih keterangannya. Part 5 step 1 yang di sini, part 5 step 2 ya, itu dia mengcopy file sampel aplikasi yang PY tadi ke dalam directory temp directory ini ya. Juga mengcopy recursive ya, ini juga dikopikan ke sini ya, ini juga mengkopikan di dalam static, ini dikopikan dalam static dengan nama yang sama, ini bintangnya. Oke, itu lanjut lagi. Nah, ini kemudian membuat informasi ya, echo Python from dimasukkan ke dalam ini Docker file ini ya. Oke, ini berarti step 3 ya. Part 5 step 3 ya. Oke, echo dimasukkan ke sana, kemudian echo juga ya, ini dimasukkan ke dalam Docker file yang di sini. Oke, sama ya. Oke, lanjut. Kemudian ini melakukan copy ya, echo copy macam-macam ini ya, kita copy saja. Ini masih gabung saja di sini ya. Oke. Ini loncat ya. Oke, kita kontrol Z. Mohon maaf, saya bukakan yang docnya ya. Oke, ini di 627 ya, 627. Oke, sebentar. Masuk ke 5 ya, tadi part 5 ya. Part 5 step 3 yang C. Oke, ya. Kita kopikan di sini ya. Oke, copy echo bla bla bla, sama ya, yang seperti ini ya. Kemudian ini yang D juga kita kopikan ya. Kemudian sampai E ini ya, kita kopikan. Nah, oke. Enter ya. Oke. Selanjutnya di step 4 ya. Step 4 kita mulai build Docker kontainernya ya. Nah, ini nanti urutannya juga nanti kita coba cek ya, nanti apakah benar atau tidak posisinya ya. Kalau ada error berarti ada yang tidak sesuai ya posisinya ya. Oke, ini kita copy ya di sini. Ini step 4 ya. Part 5 step 4. Copy di sini. Dia masuk ke temporary ya, masuk ke directory itu temporarinya. Aduh, kuping saya mulai sakit. Kemudian lanjut ke ini, menjalankan ya, run ya, menjalankan aplikasinya. Step 5 ya, part 5 step 5. Oke, menjalankan aplikasinya di sini. Oke. Nah, ini ada keterangannya ya. Jadi
docker run min t min d min p, min t itu apa, min d itu apa, min p min nim itu apa ya, karena nanti bisa dibaca ya. Untuk p itu port apa ya. Oke, kemudian ini menambahkan docker ps min a untuk mendisplay ya, ya mana saja yang sedang jalan ya. Oke, tambahkan di sini, save. Nah, kemudian kita simpan ya. Oke, setelah kita simpan, kemudian ini ya, coba dijalankan ya, di sini perintahnya, karena tadi ini belum executable sepertinya, sehingga dengan menambahkan bus.sample.sh ini ya, coba kita jalankan ya. Kalau masih error berarti ada yang perlu kita sesuaikan posisinya ya. Bus ya, sampel apps. Oke, dia jalan, sedang building. Nah ini berarti sudah sesuai ya apa yang dibuat tadi. Nah ini kita membuat mulai mendownload library-nya Python ya. Jadi teman-teman harus connect ke internet, nanti dia akan mendownload library-nya, dan ini butuh waktu ya, butuh cukup waktu, tergantung koneksi dari teman-teman juga sih ya. Sebenarnya ini sudah ada beberapa yang komplit. Kalau koneksinya agak lama ya, nanti jadi lebih lama waktunya dari yang ini ya. Ini nanti seperti ini sampai dia membentuk file-file ini ya, download ya sampai komplit ya. Setelah itu nanti dia akan menjalankan juga beberapa aplikasi yang sudah diunduh ini ya, library-nya ya dia. Oke, sampai selesai seperti ini ya. Ini proses installing ya, running bla bla, dijalankan, diinstal dijalankan, seperti yang tadi kita buat ya. Baik, oke, sambil menunggu kita lihat. Oke, sudah selesai ternyata ya. Nah, kalau sudah selesai, tandanya ada yang sedang jalan ini. Nah, ini ya ada ini yang lagi jalan ya. Jadi yang tadinya hanya ada file sebelum ini dibuat itu tidak ada, ini nanti akan jalan seperti ini tadi untuk menampilkannya ya, PSA-nya tadi ya. Oke, kemudian melakukan investigasi terhadap file yang tadi. Lanjut di step berikutnya. Ini ada part berapa ini? Oke, masih part 6 ya, part 61. Ini step 2 selanjutnya. Nah ini ls temdir ya. Nah ini ada docker file, ada macam-macam, ini sama ada docker file, sampel, kemudian static dan template. Oke ya, sama ya. Kemudian kita lihat isinya yang ada docker file ya, cat temdir ya, docker file. Nah isinya itu ya, yang tadi copy run kemudian expose ya, comment dan lain-lain ya, sama seperti yang di sini ya, sudah sesuai. From Python run bla 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 bla. Oke ya, sekarang kita lihat ini outputnya dari melihat running.txt ini ya. Docker ya ps dimasukkan ke dalam running ya, dockernya nanti apa yang ada yang jalan di sana dimasukkan ke dalam running.txt. Docker psa ya dimasukkan ke dalam running.txt. Oke, bentar ya, nanti tercatat di sana ya lognya ya. Ya, kemudian untuk mengaksesnya Docker Container Create on IP, dia membuat IP ya, IP-nya dibuat kalau di sini ini. Tapi nanti kalau di VM-nya kurang tahu nanti berapa ya.
defaultnya itu ini 80 atau kalau mau melihat your IP yang tadi bisa diakses di localhost 80 nanti your IP-nya berapa ini akan kelihatan ya. Coba di curl ya, curl, kemudian http localhost portnya 80 enter. Nah ini ya, jadi you're calling me ya, ini bisa bisa diakses di sini sama ya. Oke, sama ya, jadi sama saja ketika di localhost ataupun di itu sama hasilnya. Jalan 172.17.0.1 ya, sama ya ini. Oke ya, tampil. Oke, ini sama your IP bla bla bla. Oke, atau kalau mau memastikan bisa cek dengan IP address ya, IP address ya. Oh banyak banget ya, kita kasih ini ya, more ya. Dengan more ini localhostnya 127/8, kemudian nah ini IP dockernya ya, ini internet Ethernet untuk dockernya ini, Ethernet IP-nya ini. Oke itu ya. Oke, jadi itu IP-nya bisa dilihat di sana, ini sama. Oke, selanjutnya masuk ke dalam step 3 di mana kita akan mengakses dan mengeksplor kontainer ya, yang running di kontainer ini. Nah ini kalau ini kan sekarang posisinya dia terminalnya ada di virtual machine ya, terminal virtual machine. Nanti kita akan melihat apa yang ada di dalam kontainer ini ya. Nanti kita mengaksesnya dengan docker exec bla 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 seperti ini. Nah nanti akan menjadi bukan di lab VM lagi, tapi di dalam docker ya, di sini ya. Jadi kita copy, saya kopikan yang dari ini aja itu, karena nanti akan ke enter. PDF ya, PDF itu nanti akan ke enter. Oke, yang ini oke, atau bisa diketikkan secara manual juga boleh kalau teman-teman mau mengetikkan secara manual ya. Docker exec min it ya, kemudian sample running ya, slash bin slash bus ya, ini ya. Terus nanti di dalamnya ada apa yang di dalam docker ini ya, enter. Nah oke, ini berubah tidak di dalam terminal lab VM ya, tapi sudah di dalam container ya. Oke, kemudian ls isinya apa? Nah isinya beda ketika yang ada di lab VM tadi ya. Ini yang ada di dalamnya docker container ya. Oke, kemudian apa saja yang ada di dalam sana ya, bisa melihat ya. Ini per direktorinya silakan bisa dilihat ya. Contohnya ls home my app di sini, my app ya, ada sampel app, ada static sampel. Nah ini ya sama ya. Oke, kemudian untuk keluar dari sini tinggal ketik exit ya, kembali lagi ke terminalnya si lab VM ya. Oke, ini kembali lagi ke terminal si lab VM ya. Oke, selanjutnya di step 4 di sini ada menghentikan dan menghapus docker container ya. Nah ini kan masih jalan ya, masih jalan. Kalau mau menghapus dihentikan dulu ya. Nah ini perintahnya adalah docker stop sample running ya, ini untuk menghentikan. Kalau untuk menjalankan docker start sample running ya, ini untuk karena namanya kan sample running ya.
Nah, ini untuk menghentikan docker salah pencet, docker stop. Kok kebalik caps locknya hidup malah kecil. Stop sample running. Sorry, enter. Nah, nanti akan ada notifikasi bahwa docker kontainernya shutdown. Ini agak lama karena mematikan shutdown, mematikan service-servicenya dimatikan. Nah, ketika keluar sample running berarti sudah selesai. Ya. Nah ini kalau misalkan mau masuk, kembali lagi masuk ke ini, ya ke sini. Karena dia shutdown, bisa enggak? Ya harusnya nggak bisa ya. Nah, error dan container ini not running. Ya. Sekarang kalau pengen masuk, kita jalankan lagi ya. Start sample running, dia akan start, kita bisa masuk ke sini. Nah, ini kembali lagi ke sini. Nah, untuk keluar exit, kemudian kalau mau stop seperti ini. Nah, ini untuk stopnya. Selanjutnya untuk menghapus ya. Ini contohnya sebelum kita hapus ada ini ps docker ps min a. Ya, ini kan ada dockernya ini ya. Docker ya, namanya sample running ini ya. Pernah hidup 9 menit yang lalu dibikin dan sudah di shutdown. Ini statusnya exit ya. Kalau statusnya hidup seperti apa kita coba cek ya. Start ya, mana start. Kemudian docker psi. Nah, ini dia statusnya up ya, portnya ini. Kemudian kita matikan, stop ya. Statusnya nanti exited, berarti dia statusnya di shutdown ya, dimatikan atau di stop. Nah, ini kalau di sini, nah dia ada ya dan statusnya exit. Kemudian kita hapus ya. Nah, ini startnya ya, startnya seperti ini. Nah, untuk hapus ada perintahnya docker rm remove ya, nama dockernya apa ya, docker remove nama dockernya, nanti akan hilang. Di sini statusnya tidak ada. Kita coba ya, docker rm sample running. Tidak ada notifikasi apakah mau dihapus atau tidak, langsung dihilangkan. Langsung disikat ya. Coba kita lihat psa nya. Nah, tidak ada dockernya karena sudah dihapus itu ya. Habis sampai sini ya. Untuk lab 6.2.7 sudah. Tadi kita membahas untuk membuat simple script bash ya, kemudian membuat sampel aplikasi web, di mana sampel aplikasi webnya masih belum mengambil ke file tertentu, kemudian mencoba untuk mengakses file website dengan menggunakan Python ya, dengan aplikasi web ya, dengan menggunakan Python tadi. Kemudian di part 5 membuat bash untuk menjalankan docker container, dan kita menjalankan sampai jadi ya, ada download tadi library-nya. Selanjutnya setelah dijalankan, mencoba untuk melihat apa yang ada di dalamnya serta melakukan verifikasi ya. Kemudian mencoba untuk melihat statusnya jalan atau tidak, tadi dengan verifikasi jalan atau tidak. Kalau jalan seperti apa, kalau tidak seperti apa. Selanjutnya dihapus ya, kalau memang sudah tidak digunakan misalkan ya, mau dihapus. Sebelum dihapus di stop dulu baru dihapus.
Itu untuk lab 6.2.7 Cisco DevNet ya. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf, silakan bisa di koreksi lewat kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe ya, untuk melanjutkan pembuatan video berikutnya ya. Oke, terima kasih semuanya yang telah menonton ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang kurang-kurang ya, karena saya juga masih harapnya belajar ya. Oke semuanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.